Salam, selamat pagi, selamat kita boleh ada di tempat ini. Puji-pujian sudah membawa kita untuk tetap percaya, menyerahkan hidup, dan hanya Dia yang kudus. Dari Nafiri sudah menyanyikan Gandol Gusti, ya. Dan itu adalah identitas atau kegiatan kita, gaya hidup kita, ya. Gandol Gusti. Kalau kita gandol Gusti, Tuhan yang pegang tangan kita, Dia tidak pernah lelah untuk memegang tangan kita, ya. Tapi jangan gandol dengan tangan kita. Kalau tangan kita bisa capek, tapi izinkan Tuhan boleh memegang tangan kita, ya. Karena Dia tidak pernah lelah untuk mengangkat kita. Kok benggung ini ya? Bisa dibetulin, Mas? Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kembali. Kita masih berkutat dalam kehidupan Ayub, ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita punya rencana ya dalam hidup. Oh, tahun 2025 aku mau begini begitu. 2026 belum mencapai sasaran 2026 akan saya capai, ya. Ada banyak perencanaan. Tapi saudaraku, dari setiap kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan, ya. Makanya firman Tuhan hari ini, hari esok adalah misteri ilahi, ya. Itu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah, ya. Mari kita baca dulu Yeremia 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Yeremia pasal 10 ayat 23. Bentar. Ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Yeremia 10 ayat 23. 1, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Ya, sebuah keyakinan dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa, ya, tidak ada kuasa untuk menentukan jalannya. Aku mau begini, aku mau begitu, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi, ya. Bukan berarti kita nggak boleh berencana, saudaraku. Boleh berencana, tapi kita berkata kalau Tuhan kehendaki, gitu ya. Untuk menentukan dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Seringkali ketika kita berjalan, aku mau pergi ke pasar. Kadang-kadang nggak sampai pasar, ada sesuatu yang terjadi, ya. Seperti suami saya dulu berangkat, aku mau kunjungan ke Tegal gitu ya, tapi nggak sampai di Tegal, Tuhan sudah panggil. Nah saudaraku, manusia tidak bisa menetapkan, walaupun kita tahu detik itu aku mau berangkat ke suatu tempat, belum tentu kita bisa sampai ke tempat, karena manusia tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah saudaraku, kita melihat pelajaran dari Ayub kemarin, disebutkan bahwa Ayub itu orang saleh, orang jujur, orang takut akan Allah. Namun demikian orang kudus seperti Ayub pun, dia tidak bisa menetapkan langkahnya, ya, karena hari esok itu misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Manusia tidak bisa menentukan jalannya, menetapkan langkahnya, ya. Puji Tuhan. Dan hari kemarin itu hanya sebuah kenangan. Ketika Ayub menderita, ketika Ayub menghadapi pencobaan, ketika Ayub terjepit, dia hanya bisa mengenang masa-masa yang lalu. Kita akan melihat kenangan Ayub di dalam Ayub pasal 29, ya. Kejayaan dan kebahagiaan Ayub di pasal 29 itu dia hanya bisa mengenang. Baik, kita akan melihat apa yang dikenang oleh Ayub, ya. Saya sampai kadang-kadang
kasihan gitu ya melihat Ayub dalam mengenang keadaannya di masa yang lalu. Silakan Ayub 29 ayat 1 sampai 6. Ayat 29 ayat 1 sampai ke 6. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku ini seperti dalam bulan-bulan yang siam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Iya, dia hanya bisa mengenang. Seandainya hari itu tetap ada sampai hari ini gitu ya. Dia katakan, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam. Dia coba bisa mengenang ya, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Jadi penderitaan yang dia alami, dia menganggap bahwa Allah tidak melindungi. Padahal tidak demikian. Ini dia bisa mengenang ya, kejayaannya, kebahagiaannya, kekayaannya. Ketika pelitanya bersinar di atasku, di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi dia merasakan waktu itu, waduh bahagia banget. Tuhan melindungi aku dengan sinarnya. Tuhan melindungi aku, Tuhan memberkati aku ketika Tuhan bergaul karib dengan aku. Ini hanya bisa dikenang saat Ayub mengalami penderitaan. Ini pasal 29 ya saudaraku. Jadi Ayub sedang mengalami penderitaan yang dahsyat. Yang kedua, kebahagiaan Ayub itu hanya bisa dikenang. Dia hanya mengenang, wah kalau Tuhan sudah saat itu Tuhan melindungi aku, Tuhan bergaul karib dengan aku. Dan saat menderita dia merasa bahwa Tuhan tidak bergaul karib dengan dia. Tidak saudaraku, kita nanti lihat ya. Ya 29 ayat 7 sampai 14. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Ya, ini Ayub hanya bisa mengenang, zaman dulu waktu Tuhan melindungi aku, waktu aku bergaul karib dengan Tuhan, ketika aku berjalan ke lapangan, orang-orang menghormati aku. Bahkan orang-orang tua menutup mulutnya, kagum, wow Ayub sedang datang gitu ya. Dikagumi orang, dihormati orang. Dan itu hanya bisa dikenang, itu masa lalu. Jadi Ayub mengenang saat menderita, aduh betapa bahagianya aku dulu dihargai, dikagumi orang. Aku datang semua berdiri, semua mengatupkan mulutnya. Dan ketika dia bicara semua telinga mendengar. Wah, berwibawa sekali ya Ayub ya. Sudah kaya ya, dia dihormati banyak orang. Ketika dia datang ke lapangan, banyak orang kagum dengan dia. Ini hanya bisa dikenang. Tapi saat dia menderita, Tuhan andaikan hari itu datang kembali, begitu ya, dalam pikiran Ayub. Yang ketiga, kenangan apa yang bisa dikenang oleh Ayub? Ayat 15 sampai 17. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki.
geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Ya. Orang-orang bukan hanya kagum hormat, tapi Ayub melakukan satu perbuatan menjadi kekuatan bagi orang yang lemah. Disebutkan ayat itu, ayat 15, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Jadi Ayub itu penuh belas kasihan. Dia menolong banyak orang dengan kekayaannya, ya. Karena dia penuh belas kasihan melihat orang buta, dia menjadi mata bagi mereka. Kalau orang lumpuh dituntunnya, menjadi kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dirangkul, dibiayai, ditegakkan. Nah, saudaraku, Ayub mengenang, aku waktu jaya aku bisa menolong orang, tapi sekarang hartaku ludes, hartaku habis, lenyap, bahkan tubuhku gak ada kekuatan untuk berdiri sekalipun. Nah, saudaraku, Ayub itu sakit bara yang membusuk, dan bara itu gatel-gatel-gatelnya luar biasa, sampai dikukur pakai beling, saudaraku, karena begitu dahsyatnya rasa gatel itu. Nah, saudaraku, kita melihat kejayaan Ayub hanya bisa dikenang karena Ayub nggak tahu kalau tiba-tiba hari itu dia kehilangan semua hartanya. Ayub nggak ngerti kalau hari itu dia kehilangan semua anaknya. Dia tidak tahu. Jadi dia cuma mengenang, aduh, andaikan hari itu datang kembali, begitu ya. Selanjutnya ayat 20 sampai 25. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetas ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Iya. Satu kejayaan ya, di ayat 21 mengatakan, kepadaku orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Kata-kata Ayub itu dinantikan oleh orang-orang. Betapa Ayub menjadi orang yang berharga, nasihatnya didengarkan ya, dinantikan orang. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Jadi ketika Ayub sudah berkata, orang-orang diam, gak ada yang melawan, gak ada yang membantah, dan nasihat Ayub itu diterima. Bahkan di ayat 25 dikatakan, aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Ayub dihargai, Ayub menjadi pemimpin ya, bahkan dianggap sebagai raja. Aku bersemayam sebagai raja, menempati tempat duduk yang terhormat. Tapi Tuhan ubah dalam sekejap. Tuhan ubah dalam sekejap. Ini sebuah kebanggaan bagi Ayub ya. Ketika dia berjaya, ketika dia punya kekayaan, ketika dia bisa memberi ya, tangannya terulur, dia menjadi mata bagi orang buta, bapa bagi orang miskin, dia bisa menolong orang, adalah satu kebanggaan. Dan ini kebanggaan Ayub. Tapi Tuhan izinkan iblis untuk membuat dia menderita. Iblis itu memang ingin menjatuhkan kita, saudara ya. Tetapi ketika Tuhan tahu kekuatan Ayub, Tuhan izinkan ya. Sebab itu ketika kita sedang diberkati Tuhan, ketika kita sedang ada di puncak kejayaan, puncak kesuksesan, ayo kita ingat, hari depan adalah sebuah misteri. Manusia tidak bisa menetapkan, aku punya banyak deposito, aku punya banyak rumah, aku punya banyak harta, aku cukup untuk hari ke depanku. Belum tentu. Seperti orang kaya yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengubah lumbung-lumbungnya
ya, lumbungnya sudah penuh, sampai akhirnya dia berkipas-kipas, dia duduk bersantai, dia berkata, hai jiwaku, ada banyak makanan. Kamu tinggal duduk diam, kamu tidak perlu khawatir, ada banyak makanan. Tapi ternyata suara Tuhan, hei kamu yang bodoh, kalau hari ini jiwamu diangkat oleh Tuhan, untuk siapa semua itu? Jadi saudaraku, orang kaya yang dalam perumpamaan ini hanya memikirkan, aku cukup, aku ngumpulkan uang, aku cukup untuk bertahun-tahun ke depan. Tapi Tuhan bilang, kalau jiwamu diambil, untuk siapa? Jadi Tuhan melihat keselamatan jiwa saudara, jiwa saya itu yang nomor satu, itu yang diprioritaskan oleh Tuhan. Haleluya. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja mengumpulkan harta, ya, untuk masa depan, bukan. Tetapi mari kita ingat, semua itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sewaktu-waktu, apa kuasa kita untuk menahannya? Enggak ada. Haleluya. Nah, ini kejayaan Ayub yang hanya bisa dikenang dan menjadi sebuah kebanggaan bagi Ayub. Haleluya. Tapi saudaraku, ketika Ayub sudah mengalami penderitaan, ya, yang begitu dasar, dia cuma bisa mengenang. Nah, sekarang dia berpikir, ya, dia beranggapan bahwa penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Selenta, ya, maksudnya tidak sesuai dengan tujuan Allah mengizinkan Ayub menderita. Ayub beranggapan Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan yang memberi aku penderitaan ini. Padahal bukan, ya, bukan. Yang membuat Ayub menderita itu siapa? Setan. Tapi setan pun tidak akan pernah melanjutkan untuk menggoda, untuk membuat Ayub menderita kalau tidak diizinkan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi ujian, menghadapi penderitaan, saudaraku, itu atas izin Tuhan, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan izinkan setan membuat Ayub begitu digencet dengan penderitaan, karena Tuhan tahu kesalehan Ayub, Tuhan tahu kemampuan Ayub. Dalam penderitaan itu pun dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak. Tuhan tahu, makanya Tuhan izinkan. Jadi saudaraku, ketika saudara diizinkan oleh Tuhan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi karena kesalehan justru. Tuhan izinkan penderitaan itu datang, ketahuilah, karena Tuhan tahu kekuatan kita. Jangan ada orang yang berkata, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak mampu. Ucapkan terima kasih. Kalau memang itu bukan kesalahan kita, ya. Ketika kita mendapat penderitaan, pertama kita koreksi diri. Kita koreksi diri kalau memang tidak ditemukan, Roh Kudus tidak berbicara bahwa kamu dosa ini, kamu ada kesombongan ini, kamu ada kepahitan ini, berarti Tuhan sedang izinkan kita untuk naik level rohani kita, ya. Puji Tuhan. Ya. Kita melihat apa anggapan Ayub tentang penderitaan yang dia alami. Ayub 10 ayat 2, 3 dan 8. Silakan. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Ya. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat 8. aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku? Ya. Tanganmu yang membentuk aku, tapi engkau berpaling dan mau membinasakan aku. Jadi Ayub beranggapan bahwa penderitaan itu Tuhan yang izinkan. Coba pasal 30 ayat 20 sampai 23. Pasal 30. Ayat 20 sampai 23. Pasal 30 ayat 20 sampai 23. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku,
Engkau memuji aku dengan kekuatanmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Ya, ayat 23 ya. Aku tahu Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Jadi Ayub merasa ini apa Tuhan? Engkau sudah meninggalkan aku. Engkau sudah memberi aku penderitaan. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi Engkau tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan itu jauh, Tuhan membisu, Tuhan gak peduli dengan Ayub. Ini anggapan Ayub. Ayat 24. Lanjutkan ayat 24 sampai 26. Pasal 30. Pasal 30. Ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya, masakah orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Kasihan Ayub. Dia menyelaraskan dengan dirinya. Dia menganggap kalau aku saja melihat orang lemah, melihat orang yang tidak tertolong, aku nolong. Lah saat ini aku menderita, aku berseru kepada Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Ya, dia membandingkan seolah-olah dia lebih baik dari Tuhan. Dia menganggap di ayat 24, bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Dia merasa kalau aku saja melihat orang miskin, orang susah, hatiku sedih. Tapi sekarang aku menderita kok Tuhan diam saja. Jadi Ayub beranggapan bahwa penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan sudah tidak peduli dengan Ayub. Dia lebih baik dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Lah Tuhan kok begini Tuhan? Jangan begini Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kita merasa Tuhan berbuat salah ketika kita menderita. Ketika kita dalam masalah, bertubi-tubi persoalan. Kita menganggap bahwa Tuhan sudah bertindak buat kita. Kalau aku saja melihat orang lemah, aku bisa menolong. Tapi sekarang dalam kondisi seperti ini aku berseru kok Tuhan diam saja. Haleluya. Ini anggapan Ayub, ya. Bukan pribadi Tuhan, ya, tapi anggapan Ayub. Yang kedua, Ayub 23 ayat 8 sampai 12. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah di bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya, ini Ayub sedang dalam kebingungan ya. Dia berkata, kalau aku ke timur, dia tidak mendapati Tuhan di sana. Kalau aku ke barat, tidak ada juga. Jadi Ayub merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dia sendiri, tapi di ayat selanjutnya dia katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Dia mencari Tuhan ke timur, ke barat, gak ditemui. Tapi hatinya, karena dia orang saleh, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jadi ini seperti orang bingung. Aku mencari Allah, tapi dalam hatinya dia berkata, aku tidak mau meninggalkan Engkau. Sekalipun seolah-olah aku jauh, seolah-olah Engkau enggak ada, tapi aku enggak mau meninggalkan Engkau. Indahnya ini hatinya Ayub. Dan mari kita juga memiliki hati seperti Ayub.
Ketika seolah-olah Tuhan itu jauh, kita sendiri dalam penderitaan, kita berseru, Tuhan tidak menjawab. Mari kita juga berketetapan seperti Ayub. Aku mau tetap mengikuti jejakmu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa anggapan Ayub? Yang pertama, Ayub beranggapan bahwa penderitaan ini datangnya dari Tuhan. Yang kedua, Ayub beranggapan bahwa Allah sudah meninggalkan dia. Tapi anehnya dia tetap mengikuti jejaknya. Yang ketiga, Ayub 14 ayat 7 sampai 10. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Pertanyaan Ayub, kok hidup manusia ini kayak nggak berharga ya? Tanaman lebih punya harapan. Kalau ditebang masih bisa tumbuh, ya kan? Walaupun tunggulnya itu kering, sudah ditebang sampai masih ada tunggulnya sudah kering, tapi kalau akarnya merambat, ketemu air, itu masih bisa tunas. Ini tumbuhan. Tapi manusia kalau mati, kemana ia? Jadi seolah-olah tanaman itu lebih berharga, lebih punya harapan ketimbang manusia. Ini anggapan Ayub, ya. Gimana ini Tuhan, gitu ya? Tanaman kok lebih punya harapan, sementara manusia seperti saya, kalau sudah menderita seperti ini sudah tidak ada harapan. Yang diharapkan hanya kematian, gitu ya. Nah, saudaraku, ini anggapan Ayub bertanya kepada Tuhan, kok tanaman lebih punya harapan? Itu yang ketiga. Yang keempat, Ayub 21 ayat 7 sampai 13. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Ayub merasa melihat orang fasik kok enak ya, kok mujur ya hidupnya ya. Ya. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Kekayaannya bertambah-tambah, kambing, lembu, domba, binatang-binatang peliharaannya gemuk-gemuk beranak, ya, seolah-olah tidak ada celaka, ya. Dan mereka berhasil, kanak-kanak mereka menyanyikan puji-pujian, bahkan bersukaria. Tapi aku kok seperti ini? Dia beranggapan Tuhan lebih memberkati orang fasik. Saudaraku, ini anggapan Ayub. Jadi saudara, mari kita jangan mengukur hubungan dengan Allah, kerohanian diukur dengan kesuksesan kesuksesan badani, kesuksesan hasil karya. Jadi bisa saja orang rohani, orang saleh seperti Ayub menderita, sementara orang fasik kok dibiarkan Tuhan dalam kesuksesan. Jadi jangan sampai ketika kita diberkati kita merasa karena aku saleh. Tidak, itu semata-mata kepercayaan Allah. Dan kalau kita merasa bahwa ini kepercayaan Allah, maka kita akan menggunakan kesempatan Tuhan memberkati kita itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu kesehatan, mungkin itu sebuah kesempatan selagi kita masih punya kesempatan, mungkin itu berkat juga. Haleluya.
Jangan kita merasa karena aku setia, karena aku dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati aku. Bukan. Ayub beranggapan seperti itu. Seperti kebanyakan manusia. Melihat orang fasik diberkati, dia merasa aku kok gak diberkati. Tetapi saudaraku, mari kita belajar menerima semua keadaan itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, karena Tuhan tahu kemampuan kita, ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, anggapan Ayub ini saudaraku menandakan bahwa dia itu tidak paham, tidak begitu kenal, sekalipun dia punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi dia belum kenal betul pribadi Tuhan, ya. Sehingga di pasal 38 ya, 38 sampai 41 itu mulai Tuhan menjawab. Di pasal-pasal yang sebelumnya itu pertanyaan Ayub, bahkan ketika sahabat-sahabatnya menuduh Ayub, karena kamu dosa, kamu dihukum Tuhan seperti ini. Itu penilaian manusia, ya. Karena dihukum Tuhan, karena Tuhan benci, karena kamu berdosa, maka kamu mengalami penderitaan ini. Dan Ayub menyangga, aku enggak seperti yang kamu kirakan. Dan bahkan dia menganggap Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Tapi ini anggapan yang tidak benar, ya. Di pasal 38 itu Tuhan mulai memperkenalkan diri. Tuhan mulai menjawab Ayub. Coba kita baca pasal 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pasal 38 ya, ayat yang keempat, ya. Nah, ini Ayub Tuhan bertanya kepada Ayub, di mana engkau ketika aku meletakkan bumi, ya? Di mana? Ini loh yang membuat bumi ini aku, gitu ya. Tuhan itu menjawab, tadinya kan dia mengambang, dia menganggap hubungan dia dengan Tuhan sudah baik, kok Tuhan izinkan saya? Tuhan, kau di mana? Aku ini seperti apa, gitu ya. Nah, terus Tuhan menjawab, di mana engkau? Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakan kalau engkau punya pengertian. Disambung pasal 40 ayat yang ke-10. Silakan. Pasal 40 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ya. Ayub disuruh memperhatikan, coba lihat kuda Nil. Yang aku buat juga seperti engkau. Aku membuat kuda Nil, aku juga membuat dirimu. Itu jawaban Tuhan. Lihat, kuda Nil yang makan rumput, tapi badannya bisa kuat. Ekornya bisa kuat. Saudaraku, kekuatan kuda Nil walaupun makanannya rumput. Dan Tuhan ingin supaya Ayub merenungkan, ini loh aku sudah membuat kuda Nil, aku juga membuat engkau. Jadi ketika Allah yang menunjukkan, menjawab Ayub, supaya Ayub berpikir. Jadi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan yang berkuasa atas isi dunia ini, baik itu binatang buas, binatang kuat, juga atas manusia. Tuhan mau menunjukkan, kamu jangan beranggapan seperti itu. Aku yang berkuasa atas hidupmu, berkuasa atas kuda Nil, berkuasa atas bumi. Ketika dia meletakkan bumi, itu ada kuasa di dalam tangan Tuhan. Makanya ketika kamu menderita, maksudnya Tuhan, jangan kamu bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Apa yang kau buat? Minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang dibentuk tidak akan pernah bisa berkata kepada yang membentuk, engkau mau jadikan aku apa? Tidak ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Ayub, apa yang diterima oleh Ayub? Ketika Tuhan bersuara, Tuhan menjawab Ayub, maka Ayub menyesal.
Ampuni aku Tuhan, aku tidak paham dengan Engkau. Aku tidak paham dengan rencanamu. Aku tidak bisa melihat rencanamu. Haleluya. Kadang-kadang kalau saya melihat ada orang dalam kecacatan, ada orang sudah tua sedang berusaha gendong buah, gendong apa, jalan berjualan. Saya tanya umurnya berapa Bu? 80 tahun. Masih bisa seperti itu usaha, ya, bekerja, tidak membuat dirinya pasif, hanya gandol anak, oh enggak ya. Tapi dia berusaha, anaknya berapa Bu? 2, sudah berumah tangga. Kenapa enggak anaknya saja yang jualan? Lah masih kuat, luar biasa saudaraku. Ayo kita mengisi hari-hari hidup ini. Jangan sampai kita pasif, kita merasa bahwa aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tetapi ketika kita masih bisa melangkah, kita mau kerjakan hidup ini supaya kita bisa menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hari apa itu saya dengar ada seorang hamba Tuhan sakit. Saya mau datang ke sana. Anak-anak telepon, jangan Bu, berangkat sama Eka Bu, berangkat sama Eka. Selagi Bu mau bisa berangkat sendiri. Kalau saya gonceng terus, nanti saya gemeter nanti ketika saya berlama-lama gonceng terus, tidak pernah di depan. Nah saudaraku, akhirnya enggak, saya berangkat sendiri. Saya mengetes kekuatan saya. Selagi saya bisa, saya mau lakukan. Saudaraku, isi hidupmu, jangan hanya bengong, ya. Tapi isi kesempatan yang ada itu berguna. Haleluya. Mungkin bisa mendatangkan hasil, ya puji Tuhan, ya kan? Bisa mendatangkan keuntungan, ya puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika Ayub menyesal karena dia sudah beranggapan kepada Tuhan yang keliru. Nah, Ayub 42 itu menyebutkan. Haleluya. Coba kita baca Ayub 42. Ayub 42 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Jadi sekarang ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mulai sadar. Di ayat 4 itu mengatakan, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Jadi bukan kamu yang berfirman, bukan kamu yang menentukan jalanmu. Aku yang berfirman, dengarlah. Jadi betapa pentingnya kita mendengar firman. Kemarin sore anak-anak kaum muda membahas tentang Yosia. Sudah lama rumah Tuhan itu dibiarkan, ya, menjadi reruntuhan, menjadi tempat penyembahan berhala. Tapi Yosia mulai mengadakan sebuah perubahan, dan di tengah-tengah membongkar semua mezbah-mezbah berhala itu, dia temukan gulungan kitab. Dan ketika gulungan kitab itu dibaca, dia tidak ngerti, dia minta petunjuk, coba cari apa maksudnya ini. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita mengerti firman. Jangan sampai kita sedih ketika kita nggak dapat berkat atau kita bekerja tidak ada keuntungan. Kita rugi, kita menjadi sedih. Apakah kita juga sedih ketika kita kehilangan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Ayub, maka Ayub mendengarkan. Dan ayat 5 itu mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Orang bicara, oh Tuhan itu ajaib, oh Tuhan itu besar. Hanya dari kata orang, dia nggak ngalami sendiri. Tapi begitu penderitaan itu dialami,
Maka dia berkata, sekarang mataku melihat Engkau. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan itu untuk membuat kita kenal secara pribadi terhadap Tuhan. Dan ketika kita mulai kenal, lihatlah, Tuhan memulihkan. Mungkin ketika masalah yang saudara hadapi merasa, aku nggak salah, dia yang salah. Aku nggak salah, dia yang salah. Sehingga penderitaan ini tiba. Aku nggak mau minta maaf. Aku nggak mau mendekati dia. Tetapi saudaraku, ayo dalam kondisi seperti ini, dengarkan suara Tuhan secara pribadi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan mau supaya kita merendahkan diri, kita mendekati orang-orang yang menyalahi kita, yang menyakiti kita, lakukan. Karena dari situ Tuhan akan memulihkan secara luar biasa. Haleluya. Ketika ada di dalam Kana, di kota Kana ada perkawinan, ada anggur habis. Anggur yang harus disajikan ternyata habis. Dan Ibu Maria bilang, ini anggurnya habis, tamu-tamu masih banyak. Waktuku belum sampai. Artinya apa? Kita menantikan kerja Allah. Sekalipun anggur habis, jangan putus asa. Sekalipun anggur habis, ayo kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan itu. Dan Yesus perintahkan isi tempayan ini. Tidak tanya diisi air apa, air mateng kah? Gak, isi air apapun, mungkin dari sungai, mungkin dari sumber. Dan ketika diisi, air itu diubah menjadi anggur. Haleluya. Apa persoalan saudara? Mungkin dalam rumah tanggamu, saudara sedang mengalami kegoncangan. Mungkin dalam usahamu, saudara mengalami kegoncangan. Tapi dengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau mengubah Ayub untuk bisa merendahkan diri, sehingga sadar hanya dari kata orang, aku mendengar tentang Engkau, tapi hari ini aku melihat Engkau. Dan Tuhan pulihkan luar biasa. Kekayaan yang dulu dimiliki dilimpahkan 2 kali lipat. Kalau dulu cuma 1000 binatang-binatang peliharaan, sekarang 2000. 500 menjadi 1000. Saudara baca itu di Ayub pasal 42 bagian terakhir. Luar biasa Tuhan memulihkan. Haleluya. Bukankah ini yang kita harapkan, pemulihan itu? Tapi satu hal, ketika kita mengharapkan pemulihan, kita harus tunduk, taat, dengar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Kesimpulannya dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, walaupun Ayub belum melihat maksud Allah di dalam hidupnya, dibanting sana, banting sini, digencet, ya, dikasih penyakit, ya, tetapi yakinlah bahwa Tuhan sedang membentuk, ya. Ayub yakin bahwa Tuhan sudah sedang membentuk, ya. Ayub sendiri nggak bisa menetapkan langkahnya, ya. Sekalipun dalam penderitaan, dia belum tahu maksud Allah. Tetapi Ayub tetap, haleluya, menyimpan firman-Nya. Haleluya. Yang kedua, kekayaan, kejayaan, kesuksesan itu tidak akan pernah menghambat ketika ada bencana datang, ya kan? Kekayaan, kejayaan, kesuksesan tidak akan pernah bisa menghambat, tidak bisa melindungi kita dari bencana yang tiba-tiba datang. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, iman dan ketekunan Ayub itulah yang memampukan Ayub menghadapi semua persoalan. Haleluya. Ya, Ayub 23 ayat 10, kita baca ulang ayat itu, saudaraku. Ini tujuan Allah. Silakan. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kalau saudara hidup benar,
saudara hidup seperti emas, sekalipun dimasukkan dalam api, akan luntur kotoran-kotoran emas itu, dan saudara akan muncul sebagai emas murni. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, walau aku tidak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun aku tetap percaya Engkau selalu ada untukku. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.